Anak-anakku, di mana saja kalian berada, salam jumpa, salam sehat, salam dalam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bertemu untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan materi Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan kesempatan yang baik di hari ini, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru dan juga Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik. Kami mohon ya Tuhan, anugerahkanlah kami dengan rahmat yang kami butuhkan, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran ini dengan seturut kehendak-Mu saja. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, baik, mari kita melanjutkan kegiatan pembelajaran ini. Mari kita lihat apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk materi saat ini. Kompetensi dasar pertama, bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus melalui sabda dan tindakan. Kedua, bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan. Ketiga, memahami tugas Yesus Kristus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Keempat, melakukan aktivitas misalnya menceritakan pengalaman atau refleksi atau membuat laporan pengalaman yang berkaitan dengan keterlibatan ketika mewartakan kerajaan Allah baik melalui kata maupun perbuatan. Kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran untuk materi ini. Pertama, menjelaskan arti perumpamaan menurut kitab suci. Kedua, menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus. Ketiga, menjelaskan makna perumpamaan Yesus. Dan keempat, menjelaskan apa yang menjadi maksud Yesus dalam memberikan perumpamaan. Mari kita lihat apa yang menjadi pengertian dari perumpamaan yang digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau menggunakan kata-kata perbandingan sehingga apa yang disampaikan mudah untuk dipahami. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa harus menggunakan perumpamaan? Alasannya bahwa agar pewartaan dan ajaran Yesus dapat lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Mari kita lihat contoh-contoh perumpamaan yang diwartakan oleh Yesus. Pertama, perumpamaan seorang penabur yang terdapat dalam teks kitab suci. Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8 dan dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Terdapat dalam Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Terdapat dalam teks kitab suci Injil Matius bab 14 ayat 24 sampai 30. Keempat, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga.
terdapat dalam teks Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Tentunya ini hanya beberapa contoh saja dan masih ada perumpamaan-perumpamaan lain yang terdapat di dalam teks kitab suci yang Yesus lakukan dan Yesus wartakan untuk menjelaskan apa sebenarnya itu kerajaan Allah. Mari dari keempat perumpamaan tadi kita lihat satu persatu apa makna dari setiap perumpamaan. Pertama, perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini mau menggambarkan bagaimana kita mau menegakkan kerajaan Allah. Dalam menegakkan kerajaan Allah, tentunya akan mengalami berbagai hambatan, halangan, bahkan juga pasti akan mengalami kegagalan. Tetapi kita jangan berputus asa, karena di dalam upaya kita mewartakan untuk menegakkan kerajaan Allah, pasti Allah sendirilah yang akan menolong kita. Selanjutnya perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan ini mau mengumpamakan bahwa seorang petani ketika mau menabur benih, dia tidak tahu kapan jelasnya benih ini akan tumbuh. Dia akan bertunas, bahkan berbuah. Begitu juga ketika kita mau menegakkan kerajaan Allah. Kita tidak tahu kapan kerajaan Allah itu akan terwujud. Tetapi tentunya Allah sendirilah yang akan menegakkan kerajaan Allah. Selanjutnya kita melihat perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan ini? Perumpamaan ini mau menjelaskan bahwa ketika kita mau mewartakan kerajaan Allah, tentunya berbagai macam orang yang akan kita hadapi. Ada orang baik, ada juga orang yang kurang baik, bahkan yang mungkin kita anggap jahat. Tetapi baik buruknya orang yang kita wartakan tentang kerajaan Allah. Karena pada intinya kita mau mewartakan kerajaan Allah ini dengan satu harapan membawa semua orang pada pertobatan. Maka beranilah kita menjadi pewarta kerajaan Allah meskipun di tengah-tengah kemajemukan masyarakat. Selanjutnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Perumpamaan ini mau menggambarkan bahwa kerajaan Allah adalah hal yang paling berharga. Tentunya sekalipun kita memiliki banyak hal, memiliki hal-hal yang terpenting secara duniawi, tetapi yakinlah bahwa kerajaan Allah lah yang paling berharga. Karena dengan kita hidup dalam suasana kerajaan Allah, kita akan merasa bahagia sepenuhnya, bahagia yang sejati. Kita akan merasakan kedamaian, penuh sukacita. Karena itu beranilah kita mewartakan kerajaan Allah, karena kerajaan Allah adalah bagian yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mari kita lihat apa sebenarnya yang menjadi maksud Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan. Tentunya maksud Yesus adalah agar semua pendengar pewartaan dari Yesus sungguh mudah mengerti dan memahami tentang kerajaan Allah. Sehingga dengan demikian kita juga mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga suasana boleh tercipta kedamaian dan sukacita. Sebagai murid Yesus, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita semua diajak untuk mewartakan kerajaan Allah lewat kata-kata kita, lewat ucapan kita. Bagaimana caranya?
kita mewartakan kerajaan Allah lewat kata-kata kita. Tentunya dengan kita bertutur kata yang baik, sopan berbicara dan santun, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Dengan demikian, setiap perkataan yang kita ucapkan tentunya akan membawa rasa damai, bahagia, dan sukacita bagi setiap orang yang mendengar. Dalam hubungan dengan masa pandemi saat ini, bagaimana kita sebagai murid Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan. Sehingga lewat perkataan itu boleh membawa suasana damai dan sukacita. Tentunya antara lain dengan kita mengajak sesama kita lewat kata-kata yang santun, lewat kata-kata yang sopan, untuk mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Kemudian kita juga menghibur dan menguatkan sesama kita yang terdampak COVID-19. Dan terakhir, kita jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang bentuknya hoax atau berita bohong. Demikian anak-anakku materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terlebih dari itu kita boleh menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah yang hidup teristimewa di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar bersama. Semoga dengan kekuatan-Mu kami semua boleh menjadi pewarta-pewarta kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Dan semoga kami dengan penuh keberanian mau mewartakan lewat kata-kata kerajaan Allah yang hidup, sehingga boleh membawa kedamaian dan sukacita bagi setiap orang yang kami layani. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jumpa lagi.